Lah Mas Wali sendiri kan belum tahu tentang konstitusi. Belum lahir soalnya. Pokoknya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, tapi saya tidak akan merubah prinsip saya. Sebetulnya kita tidak ingin mencari kesalahan siapapun. Namun yang perlu saya sampaikan biar semua juga paham bahwa PDI Perjuangan itu tidak menolak Piala Dunianya. Ya. Nah, kita menyampaikan kepada FIFA supaya berlaku adil. Ya. Dan PDI Perjuangan tetap berpegang pada konstitusi. Ya, bahwa pembukaan undang-undang bunyinya jelas bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Namun demikian yang perlu saya sampaikan pada teman-teman dan seluruh warga masyarakat yang pecinta sepak bola khususnya, bahwa ketika Indonesia disodori menjadi tuan rumah, itu belum tahu siapa peserta final Piala Dunia itu sendiri. Ya, jadi ibaratnya ada cek kosong. Duitnya ono ora ngerti ibaratnya. Nah, sama seperti ketika Pak Jokowi menyampaikan ketika ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, belum tahu kalau Israel juga ikut dalam kompetisi Piala Dunia itu sendiri. Karena playoff-nya kan baru kemarin. Nah, sehingga kita tidak perlu menyalahkan siapapun, namun sangat disayangkan hanya satu negara ya yang melanggar kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan. Namun FIFA tidak berani untuk melakukan eksekusi tentang protes yang disampaikan oleh Indonesia. Yang kedua, perlu saya beri contoh ke belakang. Ketika tahun 72 ya, 72 di Jerman pun sama. Nah, sehingga jangan sampai kedatangan Israel ini justru ingin mengganggu kenyamanan dan keamanan Indonesia yang selalu konsisten tentang konstitusi, kemerdekaan di semua negara yang ada di dunia ini, apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Nah, untuk itu sudah tidak perlu kita salahkan. Biaya Israel hadir di sini sangat besar ongkosnya. Karena yang namanya politik itu kan tujuan. Jadi tidak bisa politik tidak dikaitkan dengan sepak bola. Karena sepak bola itu ada tujuannya, memasukkan bola ke gawang. Kalau tidak ada tujuannya, nggak bakalan ada digelar kompetisi sepak bola. Lah, sehingga dengan PDI Perjuangan ataupun kami ini menolak itu bukan penyelenggaraan Piala Dunianya, menolak kehadiran sang penjajah inilah yang mesti harus diperhatikan betul. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penolakan-penolakan seperti ini pun ini menjadi bahan kajian-kajian orang bahwa oh ternyata tidak semudah itu untuk melakukan final Piala Dunia menjadi tuan rumah. Karena semua tentunya kita harus konsisten dengan konstitusi yang telah dibuat oleh sang pendiri bangsa, Bung Karno, dan dilanjutkan oleh Pak Harto, dan dilanjutkan oleh Pak SBY. Nah, untuk itu jangan menyalahkan siapa-siapa, namun PDI Perjuangan ini peduli terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, kalau menyikapi kemarin kan Pak Rudi juga sempat melakukan agreement gitu, persetujuan kan mulai jadi tuan rumah juga sudah zamannya Pak Rudi gitu.
Nah, isi agreement itu seperti apa Pak? Apakah juga termasuk menjamin nanti siapapun yang nanti masuk? Oh, enggak ada. Cuman Solo diminta untuk mempersiapkan venue-nya. Nah, venue kita punya Stadion Manan yang kapasitasnya sesuai dengan standar FIFA, minimal penontonnya 20.000 lebih. Nah, makanya tempat duduk yang ada di Stadion Manan itu kita beri 20.003 kursi. Nah, ini sudah melebihi dari standar FIFA itu sendiri. Nah, sehingga dengan adanya venue-venue kita yang dinilai layak oleh PSSI, maka dibangunlah venue itu untuk memberi dukungan-dukungan apabila Indonesia menjadi tuan rumah. Tahun itu dengan FIFA apa dengan PSSI, Pak? Dengan PSSI dong. Aku dengan PSSI, FIFA kan dengan PSSI. Ada kayak poin untuk ya menjamin semua peserta Piala Dunia. Oh, belum pesertanya belum tahu kok. Nah, sampai hari ini yang mau hadir di Indonesia saja belum sesuai dengan harapan. Nah, makanya dengan adanya ketidakhadiran keikutsertaan dari Israel itu kan baru-baru kemarin. Nah, makanya sebelum Indonesia menjadi tuan rumah ini kan sebetulnya PSSI mengajukan persyaratan. Nah, mungkin persyaratannya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga FIFA memutuskan untuk membatalkan. Nah, ini mesti harus diklarifikasi dulu ke sana. Tidak ada yang katakan blunder. Ya. PDIP itu selalu melakukan kajian-kajian yang terjelek untuk bangsa dan negara. Nah, kalau sampai terjadi penghadangan di bandara, penolakan terhadap Israel oleh bangsa Indonesia sendiri, itu biaya besar, tidak impas dengan kehadiran kegiatan Piala Dunia di Indonesia. Belum nanti demo yang di lain tempat. Jadi sehingga sebelum terjadi diantisipasi dulu. Perjuangan tidak ada kata pengorbanan. Jadi berjuang mesti harus berkorban. Kalau PDI Perjuangan dibully dan sebagainya udah biasa. Tetapi kalau sebelum ini kejadian, karena PDI Perjuangan itu selalu memegang konstitusi, dan selalu berpikir dan berbicara untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, makanya sebelum terjadi ini jangan sampai terjadi. Kajiannya tadi sudah dilakukan sejak lama, Pak? Sudah sejak lama dong. Kapan, Pak? Ya, kalau kamu jangan mau bicara sana, tanya ke sana. Tetapi saya sudah punya kajian itu sudah dari awal. Kalau ketika Israel itu sudah didaftarkan, besok pesertanya Israel A, B, C, D dan sebagainya, mungkin pemerintah Indonesia pun juga akan berpikir juga. Termasuk seperti yang disampaikan Mas Wali, kenapa protesnya baru sekarang ya, Pak ya? Mungkin karena kemarin itu PSSI disuruh tanda tangan cek kosong. Nggak ada pesertanya siapa. Nah, Mas Wali sendiri kan belum tahu tentang konstitusi. Belum lahir soalnya. Berarti ini sebagai penolakan Senat Israel itu sebagai sikap resmi PDIP dan arahan ketum juga? Oh enggak, saya enggak mau seperti itu. Itu sikap kami sebagai kader partai. Sikap kami sebagai kader partai untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di daerah kita masing-masing. Bung Karno jenengan harus kembali lagi ke belakang sejarah. Terjadinya gelora Bung Karno itu karena penolakan Israel. Itu loh, karena Bung Karno kepingin memerdekakan Palestina. Nah, konferensi Asia Afrika itu bangunlah yang namanya gelora Bung Karno itu sendiri. Nah, itu harus dituntut dari awal. Nah, sehingga kalau yang sekarang-sekarang pecinta sepak bola ini, saya percaya kecewa Piala Dunia tidak mainkan di Indonesia, tetapi bukan PDI Perjuangan menolak Piala Dunianya, menolak peserta Piala Dunia yang namanya
negara Israel yang penjajah. Tidak adil karena ketika Rusia menyerang Ukraina, FIFA mencoret. Nah, Ukraina diprotes Polandia dilakukan. Nah, ini kan mestinya sama. Nah, untuk itu tentunya yang namanya kemanusiaan itu lebih dikedepankan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi ini kan sikap yang tidak populis ya Pak ya. Oh lah, justru orang yang berani ngambil sikap yang tidak populis itu pasti adalah untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan kelompok. Tidak khawatir Pak nanti PDIP. Oh enggak, nah, PD Perjuangan itu sudah biasa kok, dibully, dicaci maki, itu hal yang biasa. Ini kan tahun depan tahun politik nih Pak, dampaknya. Tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Kan kekecewaan publik ini nanti. Lah sekarang kalau tahun politik terjadi chaos di Republik ini, pemilu gagal dan sebagainya, lebih besar mana harganya daripada menolak Israel? Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh beliau-beliau itu. Pak tadi kan sempat bilang kalau dari Pak Harto sampai Pak SBY mengikuti konstitusi yang sudah dibangun oleh Pak Karno. Kalau Pak Jokowi sendiri apakah tidak mengikuti konstitusi? Pidatonya kan jelas kemarin. Ya, politik jangan dicampurkan dengan olahraga. Salah. Nah, politik itu adalah tujuan. Ya, politik itu adalah tujuan. Mau kemana tujuan ini? Nah, kita juga nggak mau dengan masuknya Israel justru nanti akan menjadi Republik ini menjadi porak-poranda. Nah ini yang mesti yang diantisipasi adalah seperti itu. 2019 Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Namun tidak ditanyakan siapa pesertanya. Menandatangani lembaran kosong. Nah, saya bicara cek kosong tadi. Nah sehingga ini jangan disalahkan PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan orientasinya nasional. Nasionalis ini, orang-orang nasionalis ini bicara seperti itu karena konstitusi bunyinya seperti itu. Dan Rusia sudah dibensin sama FIFA tidak boleh ikut Piala Dunia kemarin, itu bisa dilakukan kok. Kenapa Israel tidak bisa dilakukan? Oh, kalau dikucilkan Jerman itu wis dikucilkan sejak 72. Karena tidak. Itu loh. Nah. Ya, jas merah jangan melupakan sejarah lah. Kalau teman-teman mau menulis seperti itu, tulislah yang runtut. Bahwa bangsa Indonesia tetap mendukung penuh kemerdekaan Palestina, pemerintah Republik Indonesia. Artinya, ketika mendukung kemerdekaan Palestina, ya boleh dikatakan ada orang yang Palestina sudah diakui oleh PBB. Sebagai anggota dan sebagainya, silakan. Namun sampai hari ini pun masih terjadi perang kok. Nah itu loh. Jadi kejahatan kemanusiaan itulah yang dijadikan bahan pertimbangan oleh teman-teman. Dan teman-teman selalu berpegang pada konstitusi. Makanya kembali lagi ke tahun 72. Israel kan juga sebagai anggota FIFA kan. Tapi di sana terjadi seperti apa? Ancaman atau? Nah ini loh. Dan satu yang kedua, Rusia jadi anggota FIFA toh. Negara-negara juga menolak dicoret. Nah, ini tidak berlaku adil. Lah di balik itu yang mesti harus diantisipasi oleh Indonesia. Terutama anak ideologis Bung Karno itu mengantisipasi betul tentang hal itu. Karena Pak Jokowi kan pertama kali tidak tahu kalau Israel ikut bertanding ya. Yang kedua, supaya ini yang namanya kepala negara kan punya hak toh. Politik jangan dicampur aduk dengan olahraga, nggak bisa. Bung Karno mempersatukan bangsa Indonesia itu dengan sepak bola. Politik loh, ada tujuannya. Bung Karno menyatukan bangsa Indonesia dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pertama PON 48 di Kota Solo. Itu politik. Politik itu adalah tujuan. Partai politik adalah alat perjuangan untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Berpolitik adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah kalau nanti kehadiran satu negara rakyat jadi porak-poranda kan juga janganlah. Itu loh. Jadi tidak bisa. Politik
tidak boleh dicampur aduk dengan olahraga, tidak bisa. Namun yang jelas PDI Perjuangan tidak menolak penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia. Dan saya sangat menyayangkan FIFA mengambil keputusan menggagalkan hal yang tidak menunjukkan keadilan dan kemanusiaan. Setelah bertemu dengan Pak Ganjar, ada rencana bertemu dengan Pak Rudi juga? Ya nanti ya, pokoknya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tapi saya tidak akan merubah prinsip saya. Saya tetap welcome dengan semua tamu ya. Mas kan beda prinsip ya sama partai sendiri. Nggak takut ada teguran. Tidak apa-apa ya. Saya tuh bicara sebagai tuan rumah ya, yang menyiapkan venue, menyiapkan segala macamnya untuk tamu-tamu kita. Yes.